lagi kawan di legenda catur dunia, masih dari kejuaraan dunia catur klasik antara juara bertahan Ding Liren menghadapi penantangnya Domaraju Kukes, dan ini adalah game terakhir permainan klasiknya kawan, atau game ke-14 mereka. Sebelum kita lanjutkan untuk mengotak-atik permainan game terakhir ini kawan, admin ingin tahu siapa tim Kukes di sini. Termasuk admin termasuk tim Kukes yang menebak Kukes menjadi juara kawan. Sebetulnya admin mengidolakan Ding Liren ketimbang Kukes. Cuma melihat performa dari Kukes setelah menjadi juara dunia mengalahkan Iani Puniachi, mengikuti beberapa turnamen besar, performanya kok melempem ya. Ya, admin berpikir rasional saja ya, Kukes akan menjadi juara dunia kali ini. Dan tebakan admin benar. Siapa lagi yang menebak Kukes menjadi juaranya kawan? Admin ingin tahu. Apakah kita perlu otak-atik game mereka ini kawan? Ataukah kita langsung saja menuju langkah ke-55, di mana di posisi diagram seperti ini Ding Liren melakukan langkah horor lagi kawan. Horor sangat mengerikan kawan. Gara-gara langkah benteng F2 yang diambil oleh Ding Liren ini, dia kehilangan mahkota gelar juara dunianya, menyerahkan kembali gelar juara dunia kembali ke pangkuan India. Setelah sebelumnya di tahun 2013 juga Magnus Carlsen merebutnya dari Vishy Anand, sekarang di tahun 2024 Kukes kembali membawa mahkota juara dunia klasik ke tangan India. 11 tahun kawan. Dan Domaraju Kukes menjadi juara dunia ke-18 tak terbantahkan. Setelah pada langkah ke-58 ini Ding Liren menyerah. Apakah cukup di sini saja kita otak-atik permainan mereka berdua ini kawan? Ya kok pendek sekali ya, nanti iklannya kurang banyak. Jadi adsense-nya admin mendapatkan sedikit. Oke, sekali lagi selamat buat Domaraju Kukes. Kita ulangi lagi sejak langkah pertama kawan. Kemarin Kukes mempunyai kesempatan terakhir saat pegang putih ya, memanfaatkan keunggulan putihnya, tapi sayangnya ditahan remis oleh Ding Liren. Kemarin juga mempunyai posisi yang bagus sebetulnya Kukes untuk menekan terus Ding Liren, tapi lagi-lagi Ding Liren lolos kawan. Oke, kali ini Ding Liren pegang putih mengawali dengan kuda F3 rete opening, pion D5, pion G3 Kings Indian attack kawan. Pion C5, variasi Sicilia dari Kings Indian attack. Tidak lagi bermain dengan kuda F6-nya, melanjutkan ke variasi Yugoslav mungkin, via Gento juga kawan, pion C5. Setelah gajah G2 ada kuda C6, di sini pion D4, seperti permainan Grunfeld terbalik. Nah, pion E6, kalau kalian lanjutkan permainan Grunfeld terbalik, ya langsung saja mungkin di sini pertukaran pion pukul pion, ambil balik oleh kuda, terus pion E5, variasi Grunfeld terbalik, variasi pertukarannya kawan. Tapi kalau Grunfeld kan seperti ini ya, saya akan tunjukkan permainan Grunfeld bagi kawan-kawan yang belum tahu permainan Grunfeld seperti ini, dengan pion D4. Nah, hitam bermain dengan pion G6, pion C4, kuda F6. Nah, kuda C3, pion D5, variasi pertukaran yang paling banyak kita temui ya. Nah, pion E4, kuda pukul, ambil balik. Setelah gajah G7 di sini kawan, ya kalian kembangkan mungkin pilihan utama gajah C4, kemudian counter attack dengan pion C5. Permainan Grunfeld kawan yang dipopulerkan oleh Ernest Grunfeld, pemain asal Uni Soviet saat itu, di era tahun 1930-an, ya sekitar tahun-tahun itulah masa-masa keemasan dari Ernest Grunfeld. Oke, tadi kuda F3 terlebih dahulu kita temui permainan Grunfeld terbalik, tapi masih dari sistem permainan Kings Indian attack dari putih kawan. Pion E6 tadi. Nah, di sini kawan rokade. Kalian juga bisa langsung bermain dengan pion C4 di sini kawan. Ini juga salah satu bentuk langkah yang kuat. Tapi memilih rokade saja Ding Liren, dan pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion C4. Nah, di sini kuda G berkembang ke petak E7 untuk support kuda C6 jika terjadi baku hantam, tanpa perlu untuk ambil balik menggunakan pion B dan pion A-nya terpisah. Walaupun terlihat juga bagus ya jika terjadi jual beli di sini kawan, ambil balik, dan dengan pion-pion di center ini cukup bagus buat hitam. Ya ada plus minusnya. Punya center yang kuat, tapi ada pion yang terpisah di sisi papan.
Tidak umum langkah pengembangan kuda G ke E7 ini kawan, petak yang umum petak F6 bagi kuda. Tetap menjaga gajah ini untuk cepat berkembang. Ada juga yang banyak memainkan gajah C5 di posisi ini kawan. Kuda B3, gajah mundur langsung aktif kawan. Baru kuda berkembang dan cepat rokade di langkah berikutnya. Memilih dengan langkah kuda G ke E7, memilih jalur sampingan kawan. Kemudian di sini pion C4 baru dimainkan oleh Ding Liren untuk membuat langkah pengorbanan sementara kawan, untuk mendefleksikan posisi pion, memecah pion hitam, juga untuk membuka diagonal bagi sniper gajah terangnya. Ditolak memilih pertukaran kuda pukul kuda D4 terlebih dahulu, keputusan yang bagus untuk mendapatkan tempo kembangkan kuda satunya kembali ke C6 kawan, serang menteri dan akses bagi gajah gelapnya terbuka, segera berkembang dan rokade di langkah berikutnya. Menteri mundur kembali ke D1 dan pion didorong maju terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang. Keputusan yang bagus kawan. Seumpama kalian terima dengan pion D pukul pion C4, menteri akan ke C2, coba rebut kembali. Tidak mungkin dengan pion B5 langsung, karena diagonal ini sudah terbuka, kuda kalian tidak ada yang support, kuda jatuh. Kalau kuda ini ke petak A5 untuk support pion ini, nah, benteng D1 kawan. Inilah tujuan dari Ding Liren untuk mempercepat pengembangan perwira-perwiranya. Blokade dengan gajah D7 di sini, melanjutkan dengan menteri C3, menekan kuda, menekan pion ini kawan, repot juga. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi dorong saja maju ke D4, dapatkan ruang, tetap menutup lajur D. Tantang lagi kawan dengan pion E3. Tolak, perkuat dengan gajah C5. Ding Liren yang mendahului pion E pukul pion D4. Ambil balik oleh gajah, mengawasi petak B2. Posisi gajah yang sangat bagus kawan. Gajah mendapatkan posisi di center seperti mendapatkan apa ya? Mendapatkan apa? Ya tahulah, kalau posisi perwira di center tentu jangkauannya lebih luas ketimbang perwira di tepi papan. Mau perwira apapun tentu sisi papan, tepi papan kurang bagus buat para perwira dibanding di center seperti ini. Harus berhati-hati, tidak bisa meninggalkan pion ini kawan. Dengan kuda C3 terlebih dahulu, Ding Liren bermain blokade. Dan apa yang kalian lakukan di sini kawan? Gukes rokade. Apakah kalian punya ide untuk menukarkan perwira seperti ini untuk merusak putih ini, pion putih bertumpuk? Tapi kalian kehilangan gajah gelap kalian. Memberikan kesempatan putih bermain dengan gajah-gajahnya. Rokade, ya ini tidak apa ya, kalau kita yang main, permainan sudah mulai terbuka, memberikan kesempatan lawan bermain dengan gajah-gajahnya, ya kurang bagus ya tentu saja. Oke kawan, Gukes memilih rokade. Sekarang kuda B5 serang gajah. Gajah tarik mundur kawan. Dan di sini mulai berpikir agak sedikit lama, Ding Liren memutuskan dengan pion B3-nya. Support pion pusatnya pion C4 dan juga segera keluarkan gajah B2. Pion A6, kuda mundur ke C3, gajah kembali ke center kawan. Gajah B2 di sini. Tadi ada tantangan pertukar menteri, lajur D terbuka. Ya tentu saja siapa yang mendahului pertukar menteri tentu akan memberikan kesempatan benteng lawan yang akan keluar terlebih dahulu. Sebaliknya kalau hitam yang mendahului pertukar menteri, benteng putih akan keluar ke lajur D terlebih dahulu. Saling tahan menteri di lajur pusat. Gajah D4 tadi, gajah B2 dan sekarang pion E5. Perkuat posisi gajah kawan dan juga buka akses bagi gajah terangnya berkembang. Menteri D2, langkah bagus dari Ding Liren. Angkat menteri ke ruang gelap. Tujuannya apa? Tidak memberikan kesempatan menteri hitam keluar ke petak G5 kawan. Kalian bisa juga memilih petak, mungkin C2 untuk mengawasi petak F5 dari potensi gajah terang. Tapi kontrol petak G5 lepas kawan, menteri keluar ke G5, disusul pionnya didorong maju. Nah ini juga harus berhati-hati, apalagi gajah ini sedang mengepin pion F2. Kalau pion hitam didorong maju untuk bertarung dengan pion-pion Viacinto putih ini, harus juga diperhitungkan matang-matang. Keputusan yang bagus menempatkan menteri ke petak D2. Kemudian Gukes mengembangkan perwira minor terakhirnya. Akhirnya gajah terang berkembang ke petak E6, mengawasi petak D5, mencegah manuver gajah ataupun kuda kawan. Tetap Ding Liren melangkah kuda D5.
membuka tantangan pertukaran gajah gelap. Harapannya didahului oleh hitam kawan, ambil balik oleh menteri. Kemudian mungkin di sini kuda ini akan lompat juga ke peta D5 ya. Ini juga terlihat cukup menjanjikan, posisi kuda sudah tidak ada pion yang mengganggu kawan. Tapi counternya dari putih pion F4 ini harus diperhitungkan juga. Oke, memilih dengan langkah pion B5, langkah bagus dari Domaraju Quest. Tapi harus berhati-hati, diagonal terang ini terbuka sekarang. Nah, di sini sudah saatnya putih yang mendahului pertukaran gajah gelap, pukul gajah. Diambil balik oleh kuda, tentu kelanjutannya adalah pion F4 seperti tadi kawan. Nah, kalau pion pukul pion di sini untuk memperlemah kuda, tentu ambil balik untuk tetap support kuda kawan. Benteng C8 serang pion, ada benteng C1, menteri mungkin akan naik kawan ke peta D6. Nah, kalian ambil pion ini. Menteri hitam tidak akan berani ambil pion ini kembali karena ada benteng FE1 kawan, dan kuda ini bisa jatuh. Sudah saatnya melakukan pertukaran dingliran, tapi dingliran memilih pertukaran pion C pukul pion B5, pion C, maksudnya pion ambil balik pion B5, kemudian di sini kuda lompat ke peta F4. Serang gajah, buka tantangan juga di sini kawan. Diterima dengan pion ambil kuda F4, gajah ambil kuda C6, serang benteng, juga serang gajah ini kawan. Gajah pukul gajah B2 kawan, tentu diambil dengan menteri terlebih dahulu, baru selamatkan benteng ke C8, tidak ke peta B8 untuk support pionnya ini. Benteng FD1, serang menteri. Menteri naik ke peta B6, dekati gajah. Pin pion ini kawan, siap baku hantam mungkin juga, dan support pion minoritasnya. Satu pion menghadapi dua pion mayoritas putih. Gajah F3 lanjut dingliran, dan pion F pukul pion G3. Pion H ambil balik pion G3, kemudian pion B4. Langkah bagus untuk hentikan laju pion putih. Ini merupakan bentuk minoritas attack kawan, minority attack. Satu pion minoritas menghadapi dua pion mayoritas lawan. Sangat kuat. Permainan masih dirasa imbang sampai langkah ke-25 kawan. Kontrol waktu beda setengah jam. 35 menitan ya di sini. Masih imbang. Kekuatannya sama, cuma beda posisi pion. Dingliran berharap ada satu pion bebasnya kawan. Dia langsung dorong maju ke 4. Ada opsi dengan langkah gajah ke center ini kawan, untuk menantang pertukaran. Mungkin benteng FE8, pertukaran di sini bisa dilanjutkan juga. Tapi ingin meloloskan satu pion, tapi juga lemah nanti satu pion yang bisa lepas ini kawan, mudah saja jatuh. Diterima en passant, ambil balik dengan benteng, tidak mungkin kalian ambil langsung pion B3 ini karena ada benteng ke B1 ya. Wassalam kalian. Dengan pion G6 santai terlebih dahulu, buka ruang pergerakan bagi raja, mungkin untuk support pion H5-nya nanti. Menteri D4 menantang pertukaran, target dingliran di game ini adalah menahan remis. Terlihat seperti itu kawan di langkah ke-28 ini. Dan berharap nanti permainan akan dilanjutkan ke tie breaks. Tapi juga admin ini agak agak pesimis dalam permainan rapid kawan. Karena sampai game ke-13 manajemen waktu dari dingliran sangat buruk. Dia sangat boros waktu. Jadi admin sangat pesimis dalam permainan rapid sekalipun, walaupun rekod dari dingliran permainan cepat juga bagus. Tapi di event ini kawan, kontrol waktunya, manajemen waktunya sangat buruk dingliran. Sangat lambat permainannya. Walaupun berpikir lama, terkadang dia juga tidak menemukan langkah-langkah terbaik. Sering mendapatkan tekanan dari Gukes. Walaupun mikirnya lama. Oke, ditolak tahan saja oleh Domaraju Gukes dengan menteri B5. Serahkan pion kawan, serahkan pion di sini. Caplok, caplok, caplok. Ada opsi juga dengan langkah benteng B1. Pertahankan sementara kawan di sini tadi dengan benteng B1. Pertahankan pion ini sementara. Ya mungkin di sini hitam akan keluarkan benteng satunya untuk serang menteri. Menteri bergeser saja ke peta F4 mungkin. Tapi serahkan pion, caplok, caplok, caplok. Dan menantang pertukaran lagi, caplok, caplok. Kita temui permainan endgame benteng plus gajah terang. Sementara unggul satu materi, satu pion. Ya secara teoritis, pion yang berada dekat dengan jangkauan raja lawan dengan permainan endgame perwira yang sama kualitasnya kawan, ya bisa beragremis. Bisa beragremis.
pion G5. Langkah bagus, segera dorong untuk mendapatkan ruang kawan. Gajah D5 lagi-lagi menantang pertukaran, tahan saja. Benteng C1 ingin menyerang lewat belakang kawan. Raja naik. Benteng C7, gajah mundur pertahankan pion. Benteng C4 menantang pertukaran, lagi-lagi ditahan. Gukes sepertinya juga masih mencoba ingin menang kawan dan tidak mau melewati tie breaks. Raja naik ke G2. Benteng E1 di sini. Benteng B4. Sekarang mulai dorong pion Domara Gukes. Pion H5. Benteng A4 membuat langkah menunggu. Benteng E5 serang gajah-gajah F3. Raja sedikit demi sedikit mulai diaktifkan kawan. Naik ke petak H6. Mundur membuat langkah menunggu. Dingliren. Benteng E6 di sini ada benteng C4. Kemudian dorong pion maju untuk membatasi ruang gerak permainan putih. Gajah D5. Benteng D6. Gajah B7. Raja mulai naik kawan, dan persiapan pion F-nya dorong. Pion F3. Bisa juga di sini putih membuat langkah menunggu juga. Ambil contoh, gajah ini ke E4 menantang pertukaran ataupun mencoba melakukan skak kawan daripada memecah pion ini cukup beresiko. Karena apa? Sekarang baris kedua terekspos kawan. Baris pertama sudah terekspos dengan dorongnya maju pion ke F3. Sekarang giliran baris kedua yang terekspos. Bisa jadi hitam meng-cut off pergerakan Raja Putih ini kawan. Terlebih dahulu dengan pion F5. Dan giliran menukarkan pionnya. Ambil balik menggunakan pion H. Setelah benteng B4, nah gajah mulai reposisi untuk mendapatkan diagonal atau tempat yang lebih aktif. Raja naik ke peta F2. Nah benteng D2 skak kawan. Mau kemana? Kalian bergerak majukah ke peta E3? Bisa juga. Nanti akan tetap memaksa ini raja akan mundur kawan untuk tetap mempertahankan pion ini. Percuma juga. Mundur ke peta G1 dan raja ter-cut off oleh benteng hitam di baris kedua. Raja F6 mulai manuver, raja menuju pusat kawan. Masih dalam posisi remis, skak. Maju lagi ke peta G5. Benteng B4 lagi untuk mengawasi peta F4 ini kawan. Tidak memberikan kesempatan pion hitam dorong maju. Nah gajah E6. Benteng A4 membuat langkah menunggu. Benteng B2 serang gajah. Gajah mundur ke A8. Raja F6 lagi kawan. Tidak ada skak ya. Terblokade oleh gajah di sini. Di sini benteng F4. Raja E5. Dan inilah langkah horor yang saya tunjukkan tadi kawan. Langkah horor. Apa langkah terbaiknya di sini kawan? Ya geser lagi lah ke peta A4. Atau mungkin dengan gajah G2. Tapi memang yang sedikit lebih kuat dengan benteng A4. Gajah G2 ini juga ya bagus lah membuat langkah menunggu ya. Kira-kira kalian melanjutkan seperti apa? Benteng B3K serang pion ini kawan. Raja F2 dan seterusnya masih bisa remis kawan. Sulit untuk menjebol pertahanan putih seperti ini. Kecuali melakukan skak-skak yang berulang-ulang. Tapi horor sekali kawan. Horor sekali. Coba lihat kontrol waktunya. Sangat boros dingliran. Setelah tambahan kontrol waktu kedua, kita memang sudah berada di langkah ke-54 ya. Tadi admin melewatkan langkah ke-40 dengan tambahan kontrol waktu kawan. Coba lihat. Gukes masih punya 1 jam 7,5 menit. Dingliren tersisa 9,5 menit. Sangat jauh perbedaannya kawan. Sangat jauh. 59 menit. Walaupun tidak dalam tekanan waktu. Sambil menunggu kontrol waktu berikutnya kawan. Ada tambahan kontrol waktu berikutnya. Dan nanti juga ada tambahan increment. Kalau nekat nggak mau sepakat remis atau triple repetition move kawan. Sangat horor sekali kawan. Dia menyerahkan mahkota gelar juaranya. Hanya 1 periode saja Dingliren menikmati gelar juara dunia klasik kawan. Hanya 1 periode saja kawan. Raja E3, Raja E5, Dingliren kehilangan mahkota juara dunianya, pindah ke pemuda Pridavan Domara Gukes dan menjadikan Domara Gukes ini menjadi juara dunia termuda sepanjang sejarah. Sekali lagi selamat buat Domara Gukes menjadi juara dunia termuda saat ini dan membawa mahkota juara dunia catur klasik ke tangan India kembali. Nah, di game ini apabila permainan tetap dilanjutkan, sekarang giliran putih melangkah. Mau kemana kalian? Mundur kawan, akan memberikan tempat bagi Raja Hitam maju. Geser ke peta D3 kah di sini. Dorong pion F4 kawan. Kalian mau mundur kah? Ya silakan kalian lanjutkan sendiri. Pion F3 skak.
Atau jika caplok pion ini memberikan tempat bagi raja, kawan. Coba lihat di sini. Maju saja ke peta G3 di sini, kawan. Ke peta F1 ya percuma juga ya. Oke, silakan kalian otak-atik sendiri langkah yang lain, mau bergerak kemana silakan. Tetap hitam dalam posisi menang. Oke, tak perlu kita lanjutkan lagi. Sekali lagi selamat buat Comara Cukukes, kawan. Dan turnamen apa ya berikutnya ini? Admin belum juga melihatnya. Dan Qatar Master pun juga sudah selesai, kawan. Andriy Esipenko keluar sebagai juaranya. Karena di game terakhirnya dia bermain remis. Remis cukup mengantarkan Andriy Esipenko menjadi juara Qatar Master 2024. Remis melawan Arjun Erigasi. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, serta subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.